Atmosfer pertandingan putaran kedua Proliga 2026 benar-benar menghadirkan duel panas dan penuh intensitas saat Gresik Fonska Plus berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro. Namun sorotan tak hanya datang dari jalannya laga, melainkan juga dari pengakuan jujur salah satu bintang asing liga, Annie Mitchum. Outside hitter asal Amerika Serikat itu mengaku tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya ketika menyaksikan langsung performa oposit andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang tampil eksplosif sepanjang pertandingan. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Dalam beberapa rally panjang, Annie bahkan harus menjatuhkan diri untuk sekedar menjaga bola tetap hidup. Tekanan itu berlangsung terus-menerus, seakan tiap rotasi selalu menghadirkan ancaman baru dari sisi Megawati. Yang membuat Megawati semakin berbahaya bukan hanya kekuatan, tetapi juga variasi. Ketika blok mulai menunggu pukulan keras, ia tiba-tiba mengarahkan tip halus. Saat defender maju, ia justru menghantam straight keras ke garis. Perpaduan power dan kecerdikan inilah yang membuat pertahanan Gresik harus bekerja 2 kali lipat. Usai pertandingan, Annie tidak banyak berbicara. Namun dari gesturnya terlihat jelas rasa hormatnya. Ia beberapa kali mengangguk pelan ketika nama Megawati disebut. Baginya, spike sekeras itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Ia mengakui bahwa menghadapi pemain dengan power seperti Megawati memaksanya bermain lebih disiplin, lebih cepat membaca arah, dan lebih siap secara fisik. Setiap rally terasa seperti ujian refleks. Bukan keluhan, melainkan pengakuan bahwa level permainan sang oposit memang berbeda. Bagi Annie, laga tersebut mungkin hanya satu pertandingan dalam jadwal panjang musim ini. Namun kesan yang ditinggalkan terasa jauh lebih besar. Tidak setiap hari seorang pemain berpengalaman internasional bertemu spiker dengan kombinasi kekuatan, timing, dan mental sekuat itu. Pelatih GS Caltex yang pernah berkarir di Proliga Lee Yong-taek akui kalau dirinya sudah lama memantau ex-Red Sparks Megawati Hangestri. Hal itu dikatakan oleh Lee Yong-taek pada Agustus 2025 silam ketika berbicara dengan agen Megawati Hangestri sewaktu di Korea Selatan, Chris Kim. Setelah karir singkatnya di Turki bersama Manisa BBSK, Megawati Hangestri kembali menunjukkan tajinya ketika comeback ke Proliga 2026 bersama JPE. Sejauh ini, Megawati Hangestri telah mencatatkan 173 poin, sekaligus menjadi satu-satunya pemain lokal di daftar 10 besar pencetak skor terbanyak Proliga 2026. Megawati Hangestri bahkan membawa Jakarta Pertamina Enduro lolos ke Final Four Proliga 2026, dan selangkah lagi berpeluang finish sebagai juara putaran kedua. Adapun performa ciamik Megawati Hangestri bersama Jakarta Pertamina Enduro berbanding terbalik dengan mantan timnya di kompetisi voli Korea, Red Sparks. Di sisi lain, kabar kembalinya Megawati Hangestri ke Red Sparks menjadi angin segar di tengah situasi sulit yang tengah dialami klub voli putri asal Korea Selatan tersebut pada musim 2025 sampai 2026. Setelah lama absen dan diselimuti berbagai spekulasi, bintang asal Indonesia itu dilaporkan sudah siap kembali bergabung dalam waktu dekat. Media Korea Selatan, My Daily, menyoroti betapa krusialnya kehadiran Megawati Hangestri bagi Red Sparks. Bukan sekedar menambah personel, Mega disebut mampu menghidupkan kembali jiwa permainan tim yang perlahan menghilang sejak awal musim. Red Sparks kini tengah berjuang keras keluar dari dasar klasemen Liga Voli Korea, KOVO. Dalam laporannya, My Daily menilai kekuatan Red Sparks musim ini jauh menurun dibanding musim lalu saat Megawati masih menjadi bagian penting skuad. Sejumlah pemain inti seperti Pyo Sung-ju, Vanja Bukilit, hingga Mega sendiri sudah tidak lagi bersama tim di awal musim. Situasi diperparah dengan absennya Kapten Yim Hye-son akibat cedera. Baca juga, benarkah PPPK guru dan dosen dihentikan mulai 2026? Pemerintah alihkan semua formasi ke CPNS. Krisis skuad dan keputusan sulit pelatih Ko Hee-jin. Pelatih Ko Hee-jin mengakui musim 2025 sampai 2026 menjadi periode yang sangat menantang. Selain badai cedera, Red Sparks juga kehilangan pemain kuota Asia asal Thailand, Wipau Sitirong,
yang akhirnya meninggalkan tim tanpa sempat tampil satu pertandingan pun karena cedera berkepanjangan. Sebagai langkah darurat, Ko Hee-jin mencoba memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda seperti Lee Son-woo dan memaksimalkan potensi En So-yeol yang masih dalam proses adaptasi. Namun, kelemahan utama tim, terutama dalam penerimaan bola pertama, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kami harus mencari metode yang berbeda. Proses pembinaan pemain muda adalah investasi penting untuk paruh kedua musim ini dan musim selanjutnya, ujar Ko Hee-jin dalam pernyataannya kepada media lokal. Di tengah keterpurukan tersebut, nama Megawati Hangestri kembali ramai diperbincangkan di media Korea Selatan. Publik seolah menoleh ke belakang, mengenang masa ketika Red Sparks tampil kompetitif dan disegani berkat kontribusi signifikan sang oposita asal Indonesia. Bersama Bu Kilik dan Pyo Sung-ju, Megawati pernah menjadi di sisi yang berbeda. Persaingan Proliga 2026 sektor putri tak hanya panas di papan klasmen, tetapi juga semakin tajam dalam perebutan gelar top skor. Hingga seri keempat di Gor Tridharma Gresik, daftar pencetak poin terbanyak mulai mengerucut dengan dominasi pemain asing yang masih kuat. Namun, satu nama lokal sukses menyelinap dan mengguncang peta persaingan. Di tengah ketatnya duel antar tim menuju Final Four, Megawati tampil konsisten dan kini menjadi satu-satunya pemain lokal Indonesia yang menembus 4 besar top skor Proliga 2026 putri. Sebuah pencapaian penting di tengah banjir pemain asing berpengalaman. Puncak daftar top skor sementara masih dikuasai Neriman Osoy. Speaker andalan Jakarta Electric PLN Mobile itu tampil stabil sepanjang seri Gresik dan menjadi motor serangan timnya. Hingga seri keempat berakhir, Neriman telah membukukan 159 poin, menjadikannya pencetak angka terbanyak Proliga 2026 putri sejauh ini. Kontribusinya tak hanya krusial secara statistik, tetapi juga menjaga Electric PLN Mobile tetap bersaing di papan atas klasmen. Di bawah Neriman, persaingan tetap ketat. Ana Bjelica dari Jakarta Livin Mandiri menempati posisi kedua dengan 141 poin. Speaker asal Eropa itu menjadi tulang punggung serangan Livin Mandiri dalam upaya menembus zona aman menuju Final Four. Sementara itu, Eni Valentine Michem dari Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 129 poin. Bermain di hadapan publik sendiri, Michem tampil agresif dan berperan besar menjaga rekor sempurna Gresik Fonska yang masih tak terkalahkan di klasemen sementara. Sorotan utama tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi. Oposit Jakarta Pertamina Enduro itu kini mengoleksi 124 poin dan resmi masuk jajaran 4 besar top skor. Capaian tersebut bukan sekedar angka. Megawati menjadi simbol perlawanan pemain lokal di tengah dominasi legiun asing. Perannya juga vital dalam menjaga daya saing Pertamina Enduro menjelang fase krusial kompetisi. Di sisi lain, daftar tim peserta yang lolos di AVC Cup 2026 atau Kejuaraan Voli Asia 2026, ada Timnas Voli Indonesia di nomor putra maupun putri. Konfederasi Bola Voli Asia atau AVC baru saja merilis tim-tim yang lolos kualifikasi AVC Cup 2026, AVC Women's Cup 2026, dan AVC Men's Cup 2026 pada Senin 2 Februari 2026 malam waktu Indonesia Barat. AVC Women's Cup 2026 akan berlangsung di Chandon, Filipina pada 6-14 Juni 2026 mendatang. Filipina selaku tuan rumah tentu akan berpartisipasi di kejuaraan voli Asia bergengsi ini. Selain Filipina, ada Timnas Voli Putri Indonesia yang juga akan ambil bagian. Penampilan skuad Sri Kandi pun cukup dinanti, sebab Timnas Voli Putri Indonesia kemungkinan akan kembali diperkuat dengan kombinasi pemain senior dan junior seperti saat meraih perunggu di SEA Games 2025 lalu. Saat itu, Megawati Hangestri dan para senior lain